Mahkamah Internasional dan PBB kompak copot status negara Israel. PBB sebut Israel ilegal. PBB dengan tegas menyebut bahwa pendudukan Israel di Palestina adalah sesuatu yang ilegal. Bahkan kali ini Israel sudah diseret ke Mahkamah Internasional, Mahkamah Tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), membuka sidang bersejarah mengenai legalitas pendudukan Israel selama 57 tahun atas tanah yang diupayakan untuk didirikannya negara Palestina, sehingga membuat 15 hakim internasional kembali terlibat dalam konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Israel. Sidang 6 hari dijadwalkan di Mahkamah Internasional, di mana jumlah negara yang belum pernah terjadi sebelumnya akan berpartisipasi, seiring Israel melanjutkan serangan dahsyatnya di Gaza. Sidang tersebut akan berlangsung di Den Haag meskipun kasus ini terjadi dengan latar belakang perang Israel-Hamas. Kasus ini berfokus pada pendudukan terbuka Israel di tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Perwakilan Palestina, yang akan memberikan pidato pertama pada hari Senin, akan berpendapat bahwa pendudukan Israel adalah ilegal karena telah melanggar 3 prinsip utama hukum internasional, tim hukum Palestina mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu. Mereka mengatakan bahwa Israel telah melanggar larangan penaklukan wilayah dengan mencaplok sebagian besar wilayah yang diduduki, melanggar hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dan menerapkan sistem diskriminasi rasial dan apartheid. Kami ingin mendengar kata-kata baru dari pengadilan, kata Omar Awadallah, Kepala Departemen Organisasi PBB di Kementerian Luar Negeri Palestina. Mereka harus mempertimbangkan kata genosida dalam kasus di Afrika Selatan, katanya, mengacu pada kasus terpisah yang diajukan ke pengadilan. Sekarang kami ingin mereka mempertimbangkan apartheid. Awadallah mengatakan pendapat penasihat dari pengadilan akan memberi kita banyak alat dengan menggunakan metode dan alat hukum internasional yang damai untuk menghadapi ilegalitas pendudukan. Pengadilan kemungkinan akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengambil keputusan. Namun para ahli mengatakan keputusan tersebut, meski tidak mengikat secara hukum, dapat berdampak besar pada jurisprudensi internasional, bantuan internasional kepada Israel, dan opini publik. Kasus ini akan mengajukan serangkaian tuduhan dan keluhan serta keluhan yang mungkin tidak nyaman dan memalukan bagi Israel, mengingat perang dan lingkungan internasional yang sudah sangat terpolarisasi, kata Yuval Sani, seorang profesor hukum di Universitas Ibrani dan rekan senior di Institut Demokrasi Israel. Israel tidak dijadwalkan untuk berbicara selama dengar pendapat tersebut, namun dapat menyampaikan pernyataan tertulis. Sani mengatakan Israel kemungkinan akan membenarkan pendudukan yang sedang berlangsung atas dasar keamanan, terutama jika tidak ada kesepakatan damai. Ada narasi bahwa wilayah di mana Israel menarik diri, seperti Gaza, berpotensi berubah menjadi risiko keamanan yang sangat serius, kata Sani. Bahkan, peristiwa tanggal 7 Oktober menggarisbawahi alasan keamanan tradisional Israel untuk membenarkan pendudukan tanpa akhir. Namun warga Palestina dan kelompok hak asasi manusia terkemuka mengatakan, pendudukan ini lebih dari sekedar tindakan defensif. Mereka mengatakan sistem ini telah berubah menjadi sistem apartheid, yang didukung oleh pembangunan pemukiman di tanah yang diduduki, yang memberikan status kelas 2 kepada warga Palestina dan dirancang untuk mempertahankan hegemoni Yahudi dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania. Israel menolak tuduhan apartheid apapun. Dalam pernyataan tertulis sebelum pemungutan suara, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menyebut, tindakan tersebut keterlaluan, PBB bangkrut secara moral dan dipolitisasi, dan setiap kemungkinan keputusan dari pengadilan sama sekali tidak sah.